Bapak Ibu yang saya hormati, kita ganti tema hari ini. Karena 3-4 kali pertemuan, kita membahas tema yang terkait yang pertama dengan ulfah. Ulfah kemarin kasih sayang. Yang kedua, al-ukhuwah, persaudaraan. Yang ketiga, yang kita bicarakan kemarin Bapak sekalian, as-suhbah, pertemanan. Begitu juga dengan interaksi dengan makhluk yang lain. Ada 4 tema kemarin Pak ya. Nah, subuh kemarin saya mengisi pengajian di Masjid Al-Bushra, Waihalim. Hari jadwalnya hari Sabtu, nggak salah. Ini juga yang saya bahas. Nah, tapi ada bapak-bapak yang bertanya, kalau nggak salah beliau pengurus masjid. Dibilang, Pak Ustadz, terima kasih. Tema Pak Ustadz ini tentang terkait dengan perilaku. Kenapa? Karena kami ini udah berapa tahun pengajian, yang kami bahas ini tafsir katanya, fikih. Nah, dengan membahas apa yang disampaikan dalam Ihya Ulumuddin ini, Pak Ustadz, ini bisa merubah sedikit demi sedikit perilaku pengurus masjid kami. Perilaku pengurus masjid katanya Pak Ustadz. Dia nggak nanya Pak, masalah pengurus masjid itu apa, nggak nanya dia. Kenapa? Karena ini terkait dengan pertemanan, terkait dengan persahabatan, terkait dengan kasih sayang. Nah kami ini Pak Ustadz, maaf aja, pengurus masjid ini kayaknya kasih sayangnya kurang katanya. Pengurus masjid ini kurang berkasih sayang antar sesama jemaah. Nah ini ada manfaatnya Bapak sekalian. Kenapa? Karena dari judul buku saja, dari pertama pertemuan sudah saya sampaikan, judul bukunya adalah Mau'izatul Mu'minin. Mau'izah artinya nasihat. Nasihat ini bukan hanya untuk Pak Misri, Pak Hadi, tapi mukminin, bagi semua orang-orang yang beriman. Oke, kita pindah Bapak sekalian pada pagi hari ini. Tema yang diangkat oleh pengarang buku ini, Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, tentang kitab Dhammul Ghadab wal Hasad. Nah, ini penting, ibu-ibu. Dhammul Ghadab wal Hasad. Dham itu artinya mencerca. Dham apa nih Ibu? Nah, ini bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian sensitif betul. Bahasa Arab itu Pak. Kalau dia dhammun dha mim, itu artinya cercaan. Cercaan Pak. Kalau Bapak Ibu salah sebut dhanbun artinya dosa. Dosa. Contoh lain Bapak Ibu sekalian, qalbun pakai qaf, apa artinya? Hati. Qalbi, hati saya. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang memutar balikkan hati. Baca ini doa sebanyak-banyaknya Pak. Tsabbit qulubana ala ta'atik, mantapkan hati kami tetap dalam taat kepadamu. Saya setiap salat baca doa ini Pak. Kenapa? Karena akhir zaman ini banyak betul godaan keimanan kita. Qalbun artinya apa Pak? Hati. Kalau Bapak baca qalbun itu dengan kaf, kalbun. Beda enggak? Qalbun qaf, kalbun kaf. Nah, kalau Bapak baca dengan kalbun, apa artinya Pak? Apa artinya Bu? Anjing. Tuh. Kalau qalbun pakai qaf, apa namanya Pak? Hati. Kalau kalbun, anjing. Itu pentingnya Bapak sekalian belajar dalam baca Al-Quran itu namanya apa? Tajwid. Nah, begitu juga Bapak sekalian dalam bahasa Arab itu berubah harakat saja, harakat Pak bukan huruf. Berubah harakat maknanya jauh. Harakat aja Pak. Makanya ada orang menulis disertasi
untuk doktor Pak, doktor, judulnya kecil betul Pak, simple betul. Perubahan harakat mempengaruhi perubahan hukum. Coba Pak, berubah harakat, berubah hukum. Coba Pak. Contoh aja dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tak kan Pak? Tiba-tiba ibu baca ketika baca Fatihah, siratal ladzina an'amtu alaihim. Jadi tu. Kalau Bapak baca an'amta, artinya Bapak meyakini yang memberi nikmat itu Allah. Bapak sebagai hamba. Tapi kalau Bapak ganti dengan an'amtu, udah berubah dia. Bapak jadi Tuhan, Tuhan jadi hamba. Tuh Bapak sekalian. Makanya bahasa Arab itu penting. Belajar namanya kaidah, nahwu dan saraf. Dalam Al-Quran pun penting belajar apa yang dinamakan dengan apa namanya Pak? Tajwid. Nah, tajwid itu ilmu yang membahas bagaimana cara melafazkan huruf. Kemarin yang bertandang ke Istiqlal, siapa namanya Pak? Imam Masjid Nabawi, Syekh Ali Hudayfi. Nah, itu kalau nggak salah, mohon maaf, salah apa enggak. Itu ada namanya Imam Masjid Nabawi itu Hudayfi juga. Mudah-mudahan ini anaknya. Namanya Syekh Abdurrahman Ali Hudayfi. Kalau Bapak baca Quran dari Saudi itu ada tandangan beliau. Kenapa? Karena beliau ketua tim apa namanya itu pencetakan Al-Quran Malik Fahad itu. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Hudayfi. Sepakat ulama qurra Bapak sekalian, beliau itu adalah qurra yang paling fasih penyebutan huruf. Lihat Pak Abdurrahman itu Pak, suaranya kan lempeng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pasti beliau kalau suaranya begitu. Pasti beliau Pak. Terbukti Bapak sekalian, penyebutan beliau tentang sin dan shad. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita sin dan shad itu kan samar. Sin dan shad samar. Makanya ada mahasiswa dari Al-Azhar jurusan qiraat, kata dosen saya dulu, sengaja dia datang ke Madinah, beli tiket, nyewa hotel, hanya untuk belajar bagaimana melafazkan huruf shad dengan Ali Hudayfi ini. Datang dari Mesir ke Madinah, belajar bagaimana cara melafazkan huruf shad. Kalau kita kan ngapain jauh-jauh? Coba Pak. Nah ini Bapak sekalian, saya sedikit mengingatkan kita ketika kita membaca Al-Quran atau bahasa Arab, itu penting kita melafazkan dengan baik dan benar. Karena tadi bahasa Arab itu sedikit saja berubah makna. Saya berikan contoh lagi Pak. Saya kan ngajar bahasa Arab Pak. Ba, ro, bacaannya Pak bur. Ba, ro, bacaannya Pak bir. Ba, ro, bacaannya bar. Coba Pak. Bar, bir, bur. Ya kan Pak? Itu yang berubah hanya harakatnya. Hurufnya sama, ba, ro semua. Tapi ketika Bapak baca bur, baknya dhammah, jadilah maknanya gandum. Burrun. Farada Rasulullah SAW sa' min bur. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu 1 sa' gandum, ya kan Pak? Bur. Tapi ketika Bapak baca bir, apa artinya Pak? Berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Nggak ada orang baca barrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Tapi ketika Bapak baca ba itu fathah, barrun, artinya apa Pak? Daratan.
Zaharal fasadu fil barri, bar kan Pak? Wal bahari, terjadi kerusakan di daratan, di laut, di udara, kata Allah dalam Al-Quran, bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu semuanya ulah manusia. Bar artinya apa tadi Bu? Daratan. Nah, itu pentingnya Bapak sekalian ketika kita baca Al-Quran khususnya harus betul-betul fasih. Jangan sampai nanti termasuk doa. Jadi ibu-ibu kalau baca doa, yakinkan betul kalau bahasa Arab ibu itu benar. Jangan malu belajar. Malu benar belajar kayak ini. Enggak. Doa iftitah itu aja Bapak sekalian, saya pernah ngetes jemaah haji waktu saya bimbing haji Pak. Saya tes doa iftitah itu, Bapak sekalian, apa doa iftitah mau salat itu Pak? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran. Ujungnya apa Pak? Wama ana minal musyrikin. Banyak jemaah dari 10 yang saya tanya Pak, 4 diantaranya membaca wa ana minal musyrikin katanya. Hilang mahnya Pak. Padahal wama ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Dia nggak baca mahnya wa ana minal musyrikin. Saya termasuk orang-orang yang ngapain lu salat tuh? Ini fakta Bapak sekalian. Jadi kita ketika doa apa yang kita baca, zikir yang kita baca, ibu-ibu kan sudah zikir tuh. Tapi kalau subhanallah udah tahu semua lah. Nggak apa-apa Bapak sekalian, kita kita bertanya betul dengan orang yang mengerti supaya apa yang kita baca betul. Oke Bapak sekalian, jadi yang dibahas pada pertemuan kali ini tentang dhammul ghadab wal hasad. Allah itu mencerca, agama mencerca ghadab. Apa itu ghadab Pak? Sifat pemarah. Sifat apa Ibu? Pemarah. Temperamental. Apalagi Pak? Emosional. Apalagi Ibu? Silakan aja. Ngambek. Termasuk ngambek itu Bu. Yang suka ngambek kan ibu-ibu biasanya. Bapak-bapak enggak. Ya kan? Ghadab. Apa namanya Ibu? Ghadab. Wal hasad. Dan kita akan bahas juga Bapak sekalian penyakit yang kedua namanya hasad. Apa itu hasad Pak? Hasad itu iri dengki. Hasad itu adanya iri dengki. Dan ini termasuk penyakit Bapak sekalian. Makanya dicerca di dalam agama. Kita masuk dalam materinya Bapak sekalian. Innal ghadaba syu'latu narin uktubisat min narillahal al-muqidah allati tattali'u 'alal afidah. Nih. Kita pahami dulu Ibu, yang dibahas adalah pertama ghadab. Ghadab itu apa tadi Mak? Marah. Marah aja. Marah itu kata Imam Ghazali Bapak sekalian adalah syu'lah. Apa itu syu'lah Pak? Kalau Bapak Ibu menghidupkan api langsung naik ke atas itu apa namanya? Apa namanya Pak? Nyembur. Apa? Syu'lah itu, saya lebih pintar bahasa Arabnya dari bahasa Indonesia. Menyambar ya kan? Jadi ghadab itu kata Imam Ghazali adalah apa syu'lah itu Pak? Jadi kalau bawa hidupkan langsung itu dia. Semburan lah. Semburan dari api neraka yang Allah siapkan bagi manusia. Coba Pak. Jadi marah itu adalah semburan, semburan aja lah. Semburan dari api neraka yang Allah siapkan nanti, yang akan mengazab manusia. Itulah ghadab. Dan ghadab ini Bapak Ibu sekalian, marah ini dari mana timbulnya? Saya nggak baca aja biar cepat.
Timbulnya ghadab ini Bapak sekalian karena ada perasaan seseorang itu lebih dari orang lain. Betul nggak Pak? Betul nggak? Nah, kita sebagai pimpinan, kita marah dengan anak buah. Kenapa kita marah dengan anak buah? Karena kita merasa lebih tinggi dari. Ada nggak anak buah kita itu Pak marah-marah dengan kepala dinas, dengan Pak Umar? Ada nggak Pak Umar? Ya kan? Itu rata-rata Bapak sekalian, marah itu karena ada sifat kita lebih dari yang kita marahi. Betul nggak Pak? Betul itu Pak. Suami itu, bukannya ini bukan, marah dengan istri dia. Kenapa? Karena suami merasa fisiknya lebih kuat, duitnya lebih banyak, dia marah sama istri. Tapi kalau suami merasa istri itu adalah partner sama, yang perlu dihormati, ya mungkin marah sekedarnya saja. Ya kan Pak? Tuh. Makanya saya pernah diundang ceramah haji. Ceramah haji ini. Di salah satu pejabat, nggak usah saya sebutkan pejabat, baru tahun kemarin. Saya sampaikan bapak-bapak sekalian, saya bilang, ketika seseorang itu masuk kota suci Mekah, masuk Mekah itu Pak, siapapun dia pasti dan harus wajib hukumnya melepaskan pakaian kebesaran, jas, topi apa ini Pak, topi ini, lepas semua. Yang dipakai apa? Kain ihram. Apa yang Allah inginkan ketika masuk Mekah itu, semua atribut dilepaskan. Kenapa? Karena atribut ini bisa mempengaruhi karakter manusia. Betul nggak Pak? Lihat di Mekah itu, ada nggak orang berantem Bapak Ibu sekalian karena kesenggol dikit, karena salah ucap? Enggak kan Pak? Kenapa? Karena atribut jabatan dia dilepas. Coba kalau kita ini ke Mekah semua bawa atribut bebas. Yang Pak Kadis bawa, apa namanya ini Pak? Bawa kode jengkol, ya kan Pak? Pak Rinal bawa yang di sini, ya kan? Ya kan? Bawa semua umpamanya Pak. Apalagi di kita ini Pak, semua atribut itu subhanallah, penuh atribut semua. Hah? Betul Pak. Makanya ketika sampai di Mekah, apapun profesinya Pak, dia kepala dinas, dia bupati, mau apa, nggak ada dia cepat marah, nggak Pak. Kenapa? Karena atributnya ditanggalkan. Saya cerita Pak, waktu saya kan ke Mekah itu 85 Pak, tahun 96, 97 saya lupa, Pak Harto masih presiden ya, wapresnya waktu itu Pak Sudarmono, Pak Darmono Pak. Tempat sa'i tawaf itu hanya 2 lantai Pak, di bawah di atas. Itu zaman dulu Pak, sa'i itu Bapak sekalian, jujur aja Pak, sambil sa'i sambil tidur bisa. Karena kecapean, Arafah, Muzdalifah, langsung tawaf, capek betul itu Pak. Ketika kita sa'i Pak, tidur aja kita Pak. Bisa Pak, sambil jalan. Kenapa? Karena badan kita digencet orang, nggak mungkin jatuh gitu Pak. Tiba-tiba dorong sana, dorong sini, dorong Pak. Saya lihat yang saya dorong ini Pak, kok kayaknya pejabat Indonesia. Nggak tahu yang saya dorong ini Pak Wapres Sudarmono Pak. Benar Pak. Di dekat Marwah itu. Nah kenapa beliau didorong kok nggak marah-marah Pak? Hah? Karena dia orang nggak tahu kalau dia Wapres. Nggak bawa atribut Pak. Nah ini Bapak sekalian. Jadi ghadab itu, marah itu Bapak sekalian. Kenapa? Timbul karena seseorang itu merasa lebih dari orang yang dimarahi. Hah? Enggak namanya. Ini Bapak sekalian. Nah, makanya saya sampaikan tadi, kenapa kok di Mekah itu orang enggak melihatkan dia hebat, dia apa. Oke Bapak Ibu, ini tentang
ghadab, tentang ghadab. Dan marah itu Bapak sekalian, itu salah satu sifat setan. Makanya setan itu Bapak sekalian, karena dia merasa besar, dia merasa hebat, ketika disuruh Allah sujud kepada Nabi Adam, mau enggak setan sujud Pak? Enggak mau. Kenapa? Karena dia merasa hebat. Tuh, hati-hati Pak. Kalau hebat betulan, enggak apa-apa. Ya kan Pak? Kenapa setan nggak mau sujud, diperintahkan sujud kepada Nabi Adam? Kenapa? Karena setan merasa lebih mulia dari Nabi Adam. Sampai dia ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, apa kata setan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana aku akan sujud kepada Nabi Adam? Kami ini engkau ciptakan ya Allah dari nar. Nar itu apa artinya Pak? Api. Api itu ketika disulut, nyala ke atas, naik ke atas, mengerembung ke atas. Sedangkan Nabi Adam, manusia yang kau ciptakan dari tanah, tanah itu diinjak. Gimana kami sujud? Karena apa tadi Pak? Karena kesombong. Itulah kata Imam Ghazali, Bapak sekalian, apa namanya itu, marah itu timbul karena kita merasa lebih dari orang yang kita marahi. Ini Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu. Karena marah itu Bapak sekalian datangnya dari setan. Bapak Ibu, marah itu datang dari setan. Dan marah ini termasuk penyakit hati. Termasuk penyakit hati. Setiap penyakit ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Makanya Nabi Bapak Ibu sekalian menawarkan dalam hadis nih, menawarkan. Kata Nabi pertama, kalau kamu marah betul ini Pak, marah besar. Tapi kalau marah-marah dikit aja, mah bikin kopi, ambil aja sendiri. Mama ini, itu biasa aja itu Pak. Kalau marah besar, kata Nabi, kalau kamu marah besar, yang pertama kata Nabi, robah posisi. Kalau kita marah betul Pak, lagi berdiri, duduk Pak. Kenapa? Karena posisi marah lagi berdiri itu Pak, semua bisa kita lakukan. Nih kita marah, nunjuk-nunjuk, kamu tolol, goblok kamu ya. Itu bisa nampar, bisa nendang, bisa ngelempar, semua kan Pak. Bisa nunjuk ya kan Pak? Kemana-mana. Kata Nabi, redakan dengan merubah posisi. Yang tadinya kita berdiri marah, tangan gerak semua Pak. Muka merah, itu kan Pak. Makanya di dalam hadis Pak, kalau mau tahu kita aslinya orang itu, lihat waktu marahnya. Dia cantik betul apa enggak? Dia ganteng betul apa enggak? Karena waktu marah itu kan berubah Pak. Berubah kan Pak? Enggak ada orang lagi marah kelihatan ganteng, ada enggak Pak? Enggak ada Pak. Lagi santun kelihatan ganteng tuh ibu-ibu. Ibu-ibu cantik itu lagi santun, tapi lagi marah. Ya Allah, kata suaminya, kan jeleknya ibu ini. Baru tahu aku katanya. Kenapa? Karena lagi marah itu berubah sifatnya. Makanya Bapak sekalian, tabbat yada Abi Lahab. Nah, Abu Lahab itu nama aslinya bukan Abu Lahab. Aslinya bukan Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza. Nama aslinya. Kenapa digelari Abu Lahab? Karena masyarakat Mekah, Abu Lahab ini terkenal dengan orang yang temperamen. Digelarilah dengan Abu Lahab. Abu artinya bapak, Lahab artinya api yang menyala. Kenapa? Karena Abu Lahab ini kalau marah Bapak sekalian, mukanya merah, membara. Dapatlah gelar Abu Lahab. Gelar Abu Lahab. Nanti ibu-ibu nanti kalau suaminya marah aja kerjaan. Abu Lahab ini. Tapi jangan kuat-kuat, sama marah dia. Ya kan? Tambah ngamuk dia. Udah namanya bagus-bagus dengan dia Abu Lahab ya kan. Apalagi Pak Umar ya kan. Umar itu kan sahabat Nabi. Ya diganti Abu Lahab yang marah Pak Umar. Ya kan Bapak Ibu sekalian, makanya Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza.
Karena dia pemarah, temperamen, kalau marah mukanya sampai merah, itu dikenal dengan Abu Lahab. Nah ini Bapak sekalian. Jadi marah itu Bapak sekalian adalah salah satu penyakit yang harus diobati. Kata Nabi tadi, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, ganti posisi, duduk. Nah, duduk, kita bersender. Nah, kayak bapak-bapak ini, kalau marah di masjidnya dia rejek sana, Pak. Hidupin AC ya kan? Nggak jadi marah. Beda, Pak. Nggak mungkin kita, oh gini. Udah berubah. Kalau masih marah juga, kata Nabi, Pak, apa namanya? Rebahan. Nah, tidur, rebahan. Ya kan? Nah, gitu, Pak. Kalau masih marah juga, kata Nabi, marah itu dari setan dari api, wudu, Pak. Wudu gitu. Kalau masih marah juga sudah wudu, kata Nabi, salat sunnah. Nggak mungkin Pak lagi marah, Allahu Akbar. Kurang ajar kamu ya, tolol kamu ya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tolol bener dia. Kan nggak mungkin. Ya kan Pak? Jadi ketika kita marah, kita salat, Bapak sekalian, kita ingat dengan keagungan Allah. Makanya kata Nabi di dalam hadis yang disampaikan di sini sekalian, ketika kamu marah, kata Nabi, ingat ada orang yang lebih hebat dari ada yang menciptakan yang lebih hebat dari kamu, yang nanti kamu juga kalau marah akan dimarahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita marah, kita ingat dengan kekuasaan Allah. Pak. Nanti kalau kita dimarahin Allah di hari kiamat nanti, Pak. Jadi ini ibu-ibu, ketika kita marah ada resepnya, dan marah ini jangan diikuti. Ibu ingat aja, marah itu dari setan, dari pancaran api neraka, ya kan? Oke. Disebutkan di sini juga Bapak Ibu sekalian. Marah itu adalah sumber malapetaka. Ingat ini, Pak. Saya nggak bacakan satu persatu. Jadi sumber malapetaka itu adalah marah. Sumber perceraian dalam rumah tangga apa, Ibu? Di antaranya apa? Marah. Kalau nggak bersumber marah, Pak, sama-sama rukun, sama-sama yang kemarin kita ada ulfah, kasih sayang, nggak mungkin terjadi perpisahan, perceraian, bagus sekalian. Tapi mungkin ada faktor yang lain. Kita kan nggak tahu, jangan sampai kita memvonis, oh bapak ini cerai pemarah betul kayaknya. Nggak cocok aja. Bahasa ujung-ujungnya udah nggak secocokan gitu kan. Ada orang cerai umur 70. Ada Pak, udah sama-sama pensiun cerai dia. Kenapa Pak cerai? Oh Pak Ustadz udah nggak cocok. Nah Pak, 45 tahun cocok-cocok aja saya bilang. Kenapa ini kita pakai bahasa artis aja lah Pak Ustadz katanya. Nah, jadi makanya sekalian perceraian itu dalam fikih dinamakan dengan emergency exit. Nah, apa emergency exit, Pak? Jalan terakhir. Jangan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Kata Nabi ada kata-kata yang tidak boleh dipermainkan dalam hadis ini, Pak. Di antaranya apa? Kata-kata cerai. Nih ibu-ibu. Ini ibu-ibu gampang betul ini. Kayak makan lalap cerai-cerai itu. Cerai aku katanya. Udah cerai betulan nangis. Ya kan? Ada kata Nabi, jangan mempermainkan kata cerai kata Nabi. Kenapa? Seriusnya jatuh, main-main jatuh. Nah, itu makanya nggak boleh main-main, Pak. Jangan betul, Pak. Makanya sebelum nikah itu ibu-ibu belajar fikih keluarga. Hazluhunnya, apa kata Nabi? Hazluhunnya jiddun wa jiddunnya jiddun. Dalam hadis ini saya lupa teksnya. Main-mainnya jatuh, seriusnya jatuh. Nah, makanya di dalam hadis Nabi sekalian, abghadul halal ilallah talaq. Sesuatu yang paling dibenci Allah padahal boleh. Tuh. Dibenci Allah, Pak, padahal boleh. Biasanya kalau boleh kan nggak dibenci. Apa kata Nabi? At-talaq. Perceraian dalam rumah tangga itu sangat dibenci.
Tapi agama pun memberikan solusi, boleh. Kenapa? Itu tadi. Karena sudah memang nggak bisa lagi Pak, mungkin perceraian akan lebih bagus, nggak apa-apa, halal hukumnya. Nah, tapi yang kita bicarakan ini Bapak sekalian, kebanyakan kasus perceraian ini berawal dari ghadab, temperamen, marah besar, terucaplah kata-kata cerai itu Bapak sekalian. Makanya tadi Bapak sekalian, marah adalah sumber malapetaka. Semuanya dari marah. Sumber dari malapetaka. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat dalam hadis ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin in amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasul, tolong berikan saya amalan. Kalau saya amalkan ini, baik perbuatan ataupun zikir, kalau saya baca, kalau saya lakukan, saya masuk surga. Itu permintaan dengan Nabi. Kalau saya amalkan, kalau saya baca, saya masuk surga. Sahabat ini berharap ada zikir yang dibaca atau ibadah yang lain. Apa kata Nabi memberikan garansi masuk surga dengan sahabat ini? Apa kata Nabi? La taghdab. Kalau kamu mau masuk surga, kata Nabi, tahan marah, jangan menjadi orang pemarah. Coba Pak. Artinya Bapak sekalian, kita nggak suka marah itu juga termasuk wasilah untuk masuk surga. Coba Pak. Kita ini nggak berpikir masuk surga itu dengan salat tahajud, dengan ini, dengan ini. Padahal kemarin Pak, dalam hadis yang kita baca, aktsaru ma yudkhilin nas al jannah husnul khuluq. Yang paling banyak kata Nabi orang masuk surga itu karena perangainya bagus. Ya kan kita baca kan Pak. Ini juga di dalam hadis kata Nabi Pak. Kalau kamu masuk surga kata Nabi, la taghdab, tahan jangan marah. Nah, artinya Bapak sekalian, marah itu tidak baik. Marah itu tidak bagus. Yang bagus itu apa? Ulfa, santun, kasih sayang. Mana ada orang senang sama marah? Abu Jahal aja dinamain Abu Jahal kan Pak? Oke. Rasulullah SAW dalam hadis ini yang terakhir Bapak sekalian ditanya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, ma ta'udduna sur'a fikum. Apa yang kamu anggap orang yang paling jagoan di dunia? Orang yang paling jagoan, orang yang paling kuat di dunia siapa kata Nabi? Sahabat ini jawabannya macam-macam Pak. Ada yang orang menjawab terjun ke medan perang. Ya kan Pak? Ada yang punya badan apa namanya Pak? Kekar. Ada yang musaraah itu artinya yang kayak di TV tinju bebas itu Pak, musaraah itu namanya. Hah? Yang kayak orang orang Rusia menang itu Pak, apa namanya? Hah? Harga Gorbachev cop-cop itulah Pak. Ya kan Pak? Itu namanya musaraah. Jawaban sahabat begitu, menunjukkan kekuatan fisik. Apa kata Nabi? Al-musari'u fina, orang yang paling hebat, orang yang paling gagah di antara kamu, kata Nabi, orang yang bisa menahan marah. Coba Pak. Jadi kalau Bapak bisa menahan marah, kepengen marah betul Bapak tahan, berarti Bapak jagoan. Bapak jagoan. Kalau di kita enggak Pak, marah itu ngejagoan. Gue udah marahin semua anak buah ini Pak. Gue udah maki-maki semua ini. Kata teman-teman, wih hebat bener Bapak ini marah-marah kan Pak. Kalau di kita kan gitu. Laporannya kan, udah saya marahin semuanya anak buah ini. Udah saya maki-maki semua ini. Udah diam semua ini. Ya kan Pak? Padahal yang kata Nabi itu, yang orang hebat itu adalah orang yang bisa menahan marah. Oke, terakhir Pak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kita kan kepengen semuanya masuk surga kan Pak?
ending hidup kita ini satu, Pak. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya kita baca doanya setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah endingnya. Makanya bagus sekali di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu itu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Nih, Pak. Ini perintah Allah, Pak. Jadi untuk kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah itu, kata Al-Quran, sari'u. Apa dia sari', Pak? Jangan ditunda. Segera, kata Allah. Jadi kalau kita ada salah, ada khilaf, cepat istighfar. Nggak usah nunda-nunda. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Oke? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan surga Allah luasnya seluas langit dan bumi. Oke? Uiddat lil muttaqin. Surga yang luas, seluas langit dan bumi buat siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, Pak? Sampai sana aja. Nah, di dalam ayat ini Bapak sekalian dijelaskan siapa yang berhak mendapatkan surga yang sifatnya bertakwa itu, di antaranya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Nih ibu-ibu, yang berhak mendapatkan surga Allah yang luas itu orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya sarra. Apa sarra, Ibu? Lagi susah keuangannya, tetap dia sedekah. Dharra, lagi lapang, nambah sedekahnya. Coba, ini dalam Al-Quran, Pak. Artinya, Bu, Ibu, kita bersedekah itu jangan nunggu kaya. Kita ini enggak, Pak. Hai, nanti aja lah sedekah. Sifat manusia, Bapak sekalian, tidak pernah puas. Kata Nabi, manusia itu selama masih makan roti nasi, apalagi nasi uduk, tidak akan kenyang, tidak akan puas. Kapan mereka itu puas, kata Allah? Kalau makanannya sudah tanah, baru puas. Apa itu makanan tanah, Ibu? Udah dead artinya. Udah lewat dia. Nah, kalau kita bersedekah, berinfak, tunggu kita kaya, ini susah biasanya. Kenapa manusia, Ibu? Saya aja dulu, Pak Umar, jadi PNS itu tahun 99, Pak. Presidennya Gus Dur kalau nggak salah. Ya kan, Pak? Gaji waktu saya itu, kalau Kanda mungkin gajinya masih 35-75 ribu kalau nggak salah ya. 75 ribu, Pak Umar ya. Jadi saya waktu PNS itu, Ibu, 650.000. Pertama saya jadi PNS. Terima gaji, senang betul, Pak. Belum di bank sekarang, terima gaji, Pak. Woi, senang betul 650.000, Pak. Jadi PNS. Saya mikir waktu, ya Allah, saya bilang, kalau 1 juta aja ini. Kayaknya lempeng ini, enak kalau 1 juta. Tiba-tiba zaman Gus Dur, Bapak sekalian, naik bukan 1 juta, Pak. Jadilah dia 2 juta. Ya kan, berlipat ganda zaman Gus Dur. 2,5 juta kalau nggak salah, Pak. 2 juta, ya Allah, 2,5 juta. Berjalan, udah 2,5 juta, Pak. Ya Allah, kalau 5 aja ini, bulat aja 5 ini, Pak. Mantap ini kayaknya, ya kan, Pak? Tiba-tiba saya jadi wakil dekan, Pak. Lebih dari 5, jadi sekian. Ya Allah, saya bilang kalau 10 aja ini, ya kan, Pak? Tiba-tiba saya jadi dekan, Pak. Lebih dari 10, Pak. Ya Allah ini. Kalau bulat 20 ini nyaman. Artinya apa, Pak? Manusia tidak pernah puas. Enggak pernah puas, Pak. Enggak pernah puas manusia. Makanya di sini dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra. Yang dipuji Allah, orang yang berinfak sarra, dalam keadaan susah, berinfak. Sesuai dengan rezeki. Waddarra, dalam keadaan lapang, lebih gede lagi infaknya. Nah, ini Bapak sekalian. Itu dua kan Bapak sekalian, satu sifat muttaqin. Masuk kita dalam bahasan kita ini. Apa kata Allah yang disiapkan oleh Allah dalam surga sifat orang bertakwa itu Bapak sekalian? Wal kadhiminal ghaidha. Nih, masuk.
ayatnya Bapak sekalian. Termasuk orang yang akan masuk di dalam surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan marah. Subhanallah. Sampai dalam Al-Qur'an Pak, marah itu diabadikan, dicatat di sini Pak. Al-kadhimin, orang yang menahan, ghaidh, marah. Jadi menahan marah itu ada artinya Pak. Marah itu ada, tapi kita tahan, kita kendalikan. Marah itu sifat manusia intinya Bu. Marah itu manusiawi. Tapi kalzim kata Allah, dia tahan, dia redam. Makanya kalzim itu dia meredam. Ghaidh, gejolak marah itu diredam. Yang kedua, sifat orang yang bertakwa yang akan masuk surga itu Bapak sekalian, dia bisa meredam rasa marah. Oke, ini Bapak sekalian, ini Quran nih. Saya bukan bagian tafsir kajian saya. Tapi ketika dia meredam marah, artinya meredam marah itu karena ada sesuatu kan Pak? Kita marah dengan seorang karena ada sesuatu. Setelah kita meredam marah, wal afina 'anil nas. Setelah meredam marah, kita langsung memaafkan. Apa sebab marah itu? Subhanallah Pak, lihat Al-Quran Pak. Lihat Bapak sekalian. Jangan kita marah, tapi kita redam. Habis kita redam, masih ngedumel itu Pak. Oh, masih ngedumel Pak. Melihat dia masih melotot, tapi nggak marah nggak. Tapi kalau kita meredam marah, sudah diredam marahnya Pak, kita maafkan, nggak ada di dalam hati kita ngedumel. Itu nggak ada Pak. Lihat ini Pak, konsep Al-Quran luar biasa Pak. Bukan kita bisa meredam marah, tapi masih di dalam hati bergejolak. Itu tidak diinginkan dalam Al-Quran. Ketika kamu meredam marah, wal afin 'anil nas, kamu ikuti dengan pemaaf. Ikuti dengan maaf, maklum diikuti. Oke, apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat senang, yuhib artinya senang Pak. Muhsinin, dengan orang-orang yang baik. Ujung-ujungnya orang nggak pemarah itu orang baik. Bapak itu baik betul. Baik betul Pak. Kenapa? Oh, nggak pernah marah Pak. Gini. Coba kalau kita pemarah. Gimana Bapak? Oh iya Pak, jangan benar dekat sama dia itu. Kalau kita nggak dimaki-maki kata dia, habis kita. Ini Bapak Ibu sekalian, pentingnya Bapak Ibu kita belajar tentang ilmu, bukan hanya salat, zakat, puasa. Kita selama ini berpikir yang menghantarkan kita masuk surga itu salat kita, zakat kita, haji kita. Padahal dalam Al-Quran kita bisa meredam marah itu, bisa menghantarkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manfaat gunanya Bapak sekalian kita menghadiri majelis taklim untuk menambah wawasan keilmuan kita. Mudah-mudahan Bapak sekalian Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada kita. Kita terhindar dari sifat pemarah. Yang sifat pemarah ini Bapak sekalian seperti yang disampaikan tadi adalah sumber malapetaka. Kita akan selalu terjaga rumah tangga kita, masyarakat kita penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan. Karena kita semuanya ada ilmunya dan kita apa yang kita dengar, apa yang kita pahami, kita amalkan. Seandainya ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, marah itu sebetulnya kan sifat dasar manusia. Betul sekali. Betul sekali. Cocok Bu. Dalam konteks apa? Artinya kan marah itu ada juga yang diperbolehkan. Betul sekali. Misalnya kita membela kehormatan kita. Betul sekali. Kemudian kita melihat orang yang zolimi. Ya. Kemudian kita dalam membela maka itu diperbolehkan. Betul sekali. Nah ini gimana Mas? Apakah kalau misalnya kita terus kita dihina orang, kita jodoh studio, ya kan mungkin juga. Ya. Artinya mana seperti apa yang bisa kita keluarkan itu dalam hal-hal tertentu. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Pertanyaannya cerdas ini. Pertanyaannya bagus.
Kita sepakati Bapak Ibu sekalian bahwa marah itu sesuatu yang memang sudah menjadi fitrah. Bukan Ibu? Makanya kata Allah dalam Al-Quran tadi, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa mengendalikan, artinya marah itu ada Pak. Tapi kita kendalikan. Sama dengan kita Pak. Nafsu itu ada. Kita ini kalau nggak ada nafsu Pak, nggak semangat hidup. Tapi nafsu itu harus dikendalikan. Kan Ibu? Termasuk marah itu. Marah itu betul kata Ibu tadi. Memang sifat manusia, naluri manusia marah. Kenapa kita marah? Tadi kata Imam Ghazali. Karena kita merasa lebih. Nah, kita merasa lebih ini kita kurangi. Oke, boleh nggak marah? Pertanyaan Bu Ajit tadi, boleh nggak marah? Boleh. Makanya kata Nabi di dalam hadis, al-bughdu fillah, al-hubbu fillah, wal-bughdu fillah. Hub apa artinya Pak? Cinta. Ketika kita mencintai sesuatu, menyayangi sesuatu, ingat cinta itu dilandasi karena Allah. Yang kedua, al-bughdu. Apa itu bughd Ibu? Marah, emosi, benci, wal bughdu fillah. Ketika kita benci, kita marah pun jangan lupa kita marah itu pun karena Allah. Kita marah karena Allah. Contoh, kita punya anak, malas betul salah, nggak mau salah. Kata Ibu, biar saya masuk surga nggak akan marah-marah saya. Tambah jadi kan Ibu? Ibu marah kepada anak, nak salat nak. Bahkan kata Nabi kalau sudah sampai usia 7 tahun nggak salat, kata Nabi cubit, kata Nabi. Jangan kamu biarkan, kata Nabi. Nah marah seperti ini boleh nggak? Boleh. Namanya al-bughdu fillah. Kita marah pun karena Allah. Nah yang nggak boleh itu ibu-ibu, kita marah karena urusan dunia. Yang kedua, marah yang tidak terkendali. Ini saya katakan Pak, wal kadhimin artinya nggak bisa mengendalikan marah artinya. Makanya di dalam ayat lain, ketika kita tidak senang dengan sesuatu, kita marah dengan sesuatu, orang berbuat zalim kepada kita, apa konsep Al-Quran? Idfa' billatihi ahsan. Ketika engkau dizalimi, ketika orang itu jahat kepadamu, apa kata Nabi? Kata Allah dalam Al-Quran, balaslah dengan sesuatu yang terbaik. Orang pelengos, Assalamualaikum, melengos saja dia. Sehat Pak, melengos saja. Nah, besok lagi Pak, Bapak sehat, Ibu sehat, melengos lagi Pak. Tetap aja baik kita Pak. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Kalau engkau balas kejahatan orang itu dengan kebaikan, suatu saat nanti akan terjadi persaudaraan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita kemarahan dibalas kemarahan, Pak, sama-sama ngamuk, jangan bener diajak besanan orang itu. Kenapa? Benci bener gue sama dia. Ya kan Pak? Tapi ketika berbuat baik, orang jahat sama kita balas dengan baik, seperti Nabi lah Pak. Ditaruh sampah setiap hari di depan rumahnya. Apa dia ngamuk-ngamuk? Enggak. Akhirnya masuk Islam. Jadi marah itu boleh Ibu, tapi landasilah marah itu karena Allah. Jangan kita marah ngamuk-ngamuk urusan-urusan yang kita bisa maafkan, urusan dunia umpamanya. Nah itu, jadi kalau kita marah seperti kata Ibu tadi Pak, ada orang ngamuk-ngamuk, masa kita enggak ini. Nah kalau memang kita dalam Al-Quran kita balas dengan baik, itu akan lebih terkesan Pak, daripada kita balas juga dengan kejahatan. Saya kira itu Ibu, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang baik. Cukup Mas Adi? Udah jam 10? Enggak apa-apa. Ya.